Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Roditu Bimasyiatillah dari kelas PGMI 6C akan mereview tugas bimbingan dan konseling. Stay tune ya. Baik teman-teman, jadi bimbingan dan konseling adalah sesuatu hal yang berbeda. Bimbingan sendiri adalah sebagai bantuan yang akan diberikan kepada individu untuk dapat memilih dan mempersiapkan diri atas pilihan mereka dari jabatan yang diinginkan. Nah, sedangkan konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, dan di mana dia diberi bantuan pribadi atau diberi bantuan oleh seorang konselor. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa fungsi. Nah, ada 6 fungsi ya teman-teman. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi pemahaman, di mana fungsi pemahaman ini berlaku untuk peserta didik agar lebih memiliki pemahaman terhadap potensi pada dirinya sendiri. Nah, fungsi yang kedua ada fungsi pencegahan. Untuk fungsi pencegahan ini untuk mengantisipasi adanya suatu masalah dan mencegahnya. Sedangkan fungsi yang ketiga ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan ini sifatnya lebih proaktif ya dari fungsi-fungsi lainnya. Jadi di fungsi pengembangan ini berlaku untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran itu peserta didik untuk memilih di mana apa sih keinginan saya ekstrakurikuler, pengen ambil apa, terus pengen di kuliah di mana, pengen ambil jurusan apa, itu masuknya di fungsi penyaluran. Fungsi fasilitas ini berfungsi untuk memberikan kemudahan pada peserta didik untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan untuk membantu konseling agar dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi yang kondusif. Nah, selanjutnya ini ada teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling. Jadi teman-teman, ada teknik bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah teknik refleksi. Teknik refleksi merupakan teknik untuk merefleksikan kembali kepada klien tentang perasaan perenungan. Refleksi itu jadi seperti bagaimana perasaanmu hari ini, bagaimana perasaanmu setelah melakukan konseling, terus ketika mau tidur apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingat-ingat gitu. Nah, selanjutnya ada teknik eksplorasi. Teknik eksplorasi adalah untuk menyelidiki sentimen dan persepsi klien. Hal ini tuh merupakan hal yang penting karena banyak klien itu menutup diri, diam. Jadi kita itu harus mengulik apa sih yang dirasakan klien ini sebenarnya, seperti itu. Terus selanjutnya ada teknik memudahkan atau facilitating. Nah, suatu keterampilan membuka komunikasi. Jadi kita itu sebagai konselor tidak langsung to the point menuju masalah klien. Jadi itu kita membuka konselingnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada teknik diam ya. Diam juga termasuk teknik karena kita ketika komunikasi itu tidak harus berbicara terus-menerus. Jadi ada teknik diam 5 menit, 10 menit untuk memahami perasaan klien. Selanjutnya ada teknik memberi nasihat. Nah, ketika ada klien yang cerita itu terkadang ada yang ingin diberi nasihat dan ada yang ingin cuma didengarkan. Jadi teknik memberi nasihat itu dilakukan jika ketika klien memintanya. Kalau klien tidak meminta ya sudah, jangan dikasih nasihat dulu karena kebanyakan orang itu ingin ceritanya didengarkan daripada diberikan nasihat. Selanjutnya ada teknik merencanakan. Teknik merencanakan itu masuk dalam akhir sesi konseling. Nah, teknik merencanakan ini harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action, perbuatan nyata yang produktif untuk kliennya. Selanjutnya yang terakhir ada teknik menyimpulkan. Menyimpulkan ini menyimpulkan hasil pembicaraan yang didapat. Kita memasuki pentingnya bimbingan konseling. Kenapa sih bimbingan konseling bisa sepenting itu? Karena yang pertama dapat membantu mengatasi masalah pribadi, dan yang kedua meningkatkan kemampuan sosial, yang ketiga memfasilitasi pengembangan akademik, yang keempat mengembangkan potensi diri sendiri,
Terus selanjutnya dukungan terkait lingkungan, dukungan terkait perubahan lingkungan. Selanjutnya membangun karakter yang positif. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, ada kerahasiaan, terus keterlibatan klien. Jadi ketika kita dijadikan ketika ada peserta didik yang curhat, yang cerita terhadap kita, meminta bimbingan, kita itu harus menjaga kerahasiaannya. Terus non pemaksaan, jadi itu kita tidak memaksa, ayo cepat cerita, ayo curhat, jangan seperti itu ya. Terus penghargaan terhadap diri siswa, seperti terima kasih ya sudah mau cerita dengan ibu, sudah mau sedikit berbagi dengan ibu. Terus selanjutnya keterbukaan, jadi tidak saling menutupi. Terus yang terakhir proses berbasis kebutuhan. Landasan bimbingan konseling ada yang pertama landasan agama, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga ada landasan psikologis, yang keempat ada landasan sosial budaya. Program-program bimbingan konseling ada program tahunan, ada program semesteran, ada program bulanan, dan ada program mingguan, serta ada program harian. Jadi tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Materi tentang bimbingan mengatasi lambat belajar. Nah, ini banyak ditemukan ya dalam semua tingkat pendidikan. Jadi ada di SD juga seperti itu, di TK juga seperti itu, di PAUD, di SMP, di SMA, dan setingkatnya pasti ada bimbingan untuk mengatasi lambat belajar. Nah, gejala-gejalanya apa sih lambat belajar itu? Yang pertama, perhatian dan konsentrasi singkat dan reaksinya itu lambat. Jadi peserta didik itu konsentrasinya dan perhatiannya serta responnya itu sedikit lambat. Terus yang kedua, kemampuannya terbatas. Kemampuannya itu terbatas untuk mengerjakan hal-hal tertentu. Misalnya ada peserta didik yang kesulitan menghitung matematika, atau ketika menyusun balok itu ada yang kesulitan dan ada yang mudah. Terus selanjutnya ada kelambatan dalam menghubungkan dan mewujudkan ide kata. Jadi ketika menyusun kalimat itu ada peserta didik yang kesulitan. Selanjutnya, gagal mengenal unsur dalam situasi baru. Karena belajarnya itu kesulitan, jadi mudah terhambat ya. Selanjutnya ada tidak mampu menganalisa dan memecahkan masalah. Sekarang itu masuk dalam sebab kelambatan belajar. Nah, sebab kelambatan belajar itu ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu faktor dari dalam ya, bisa dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan yang rendah dan dan di bawah batas. Jadi kan setiap anak itu IQ-nya beda-beda. Jadi ada anak yang di atas rata-rata, dan ada yang pas rata-rata, dan ada yang di bawah rata-rata. Gangguan fisik dan kesehatan, kondisi neurologis atau kelainan atau gangguan perkembangan otak dan sistem. Nah, selanjutnya ada gangguan psikologis, dan emosional. Jadi setiap peserta didik itu memiliki sosial emosional yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kurangnya motivasi dan minat belajar. Jadi peserta didik itu kurang minat dan kurang motivasi dalam hal belajar. Diajak belajar itu malas, kurang motivasi. Jadi itu harus ada dorongan-dorongan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Dan terakhir ada perkembangan motorik dan bahasa yang terlambat. Nah, faktor eksternal itu yang berasal dari lingkungan ya. Kalau internal itu berasal dari dalam diri. Kalau faktor eksternal ada lingkungan keluarga. Jadi misalnya bapak ibunya kerja, di rumah ikut nenek. Jadi kan tidak ada yang membimbing untuk belajar. Terus misalnya di rumah ada bapak ibu orang tua, di sekitarnya itu ada perkumpulan anak-anak pang atau yang seperti itu, nanti dia bicaranya jadi ikut seperti yang anak-anak pang, itu juga bisa ya. Terus kondisi sekolah yang tidak kondusif itu juga memengaruhi hasil belajar siswa atau memengaruhi lambatnya belajar seorang peserta didik. Selanjutnya ada lingkungan sosial dan pergaulan, dan ada ekspektasi dan tekanan akademik. Jadi misalnya anak itu dipas terus, itu malah bikin anak yang kayak terlalu banyak beban gitu. Cukup sekian review materi bimbingan dan konseling dari saya, Roditu Bimasyiatillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Selamat siang, selamat berbahagia, jaga kesehatan karena musimnya tidak menentu seperti hati doi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.